Perkara ilmu. Nah, kali ini kita lagi bareng sama 3 tokoh hebat dari Nahdlatul Ulama Jakarta. Ada, perkenalkan diri dulu dong masing-masing. Mulai dari siapa? Baik, perkenalkan nama saya Hipzon Putra Azma sebagai pengasuh Panti Asuhan Nahdlatul Ulama Jakarta. Terima kasih. Ya, pengasuh Panti Asuhan Nahdlatul Ulama Jakarta. Selanjutnya, Saya Pak Agung, bisa ditemui di gedung SMA NW Penggilingan. ya, selanjutnya. Ya, saya Rohimin selaku Timret di Sinar 5. Ya, jadi pada siang kali ini kita kedatangan 3 tokoh hebat NW. Ada dari pengasuh panti asuhan, ada dari SMA Nahdlatul Ulama dan satu lagi dari media. Nah, ini 3 orang ini benar-benar tokoh hebat yang menopang adanya lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama dan media sebagai syiarnya. Nah, kalau ngebahas sekarang ini kan isu yang lagi rame ini soal PPDB ini Pak ya. Gimana sih persiapan PPDB mengenai pondok pesantren, terus SMA, terus media juga nge-backupnya gimana itu? Coba dijelasin dong. Mulai dari Pak Ibzon mungkin ya. Oke. Kalau panti asuhan sudah 100% ready dalam penyiapan PPDB itu, karena kita sudah jauh-jauh hari kebersihan sebagian daripada iman sudah kita beres-bereskan kebersihannya, karena tampilan pertama itu akan mempengaruhi tampilan berikutnya. Jadi ketika orang datang itu wajahnya sudah bersih, asramanya sudah bersih, pondoknya sudah bersih, maka akan menimbulkan kenyamanan. Nah, kalau sudah bersih zohirnya, maka kita berharap akan bersih batinnya. Itulah kenapa salah satu falsafah dalam kebersihan itu adalah wudhu, kan? Membersihkan dulu anggota luarnya, baru membersihkan anggota dalam menghadap Allah. Nah, itu bisa diterapkan dalam PPDB kali ini. Kita bersihkan dulu luar-luarnya. Nah, asramanya sudah bersih, lingkungannya sudah bersih, baru nanti kita berharap kebersihan olah pikirnya. Maka akan diberikan pemahaman keilmuan, akan diberikan pemahaman tentang kerohanian. Setelah jasmaninya itu terlihat bersih, seperti itu. Mantap. Nah, selanjutnya dari Pak Agung nih, perwakilan SMA, gimana Pak? Iya, saya sambung aja. Dari ngomong jasmani itu, kami di SMA ini tadi saya bersama Pak Rohimin baru membuat MPLS secara digital, nah online ya. Jadi bisa bilang ini bentuk kerjasama antara SMA dan media gitu ya? Iya, jadi kami ini memang berangkat bersama dan bisa dibilang lahir bersama ya. Karena saya di sini kan baru. Tapi dengan adanya MPLS yang secara online itu, menurut saya bukan berarti kita tunduk kepada keadaan virus corona tersebut. Namun ini hanya, jadi begini, menurut saya pertemuan antara guru dan murid itu penting. Yang kalau tadi disebut oleh Pak Ibzon dengan jasmani. Jadi walaupun kita belum mengenal satu sama lain, dengan bertemu kita sudah mendapatkan frekuensinya ya kan. Tapi karena peraturan pemerintah ini memaksa kita untuk melakukan MPLS secara online, maka kita tunjukkan bahwa kita juga bisa. Gitu sih. Jadi kita tadi bikin video untuk MPLS. Ya, dari Pak Rohimin selaku Pemret gimana? Ya, penerimaan siswa baru sekaligus alhamdulillah telah dibuka MPLS pengenalan lingkungan sekolah ya di Yayasan Religius Nahdlatul Ulama Jakarta secara visual. Ini adalah hal yang menarik menurut saya yang harus kita kembangkan ini dengan pertemuan kita pada hari ini gitu kan. Dalam segi apa sih yang didapat oleh peserta didik gitu kalau kita dipaksakan untuk melakukan sesuatu hal seperti ini. Sedangkan menurut saya kita di media ini hanya sebatas tempat
wadah gitu apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Dan alhamdulillah dengan kondisi seperti ini media sangat membantu pertemuan-pertemuan secara visual gitu. Tapi menurut saya ada sisi kekurangan dan kelebihannya. Itu yang menurut saya kita akan boleh usul kepada host ya, menarik dari pertemuan kita kali ini gitu. Seberapa menarik dan seberapa manfaatkah media visual ini dijadikan sebuah bahan ajar. Saya rasa itu. Iya, karena dalam pandangannya pun pembelajaran berbasis online maupun itu ruang guru, boleh itu dari YouTube dan segala macam, itu memang akan berhasil pada pembelajaran yang bersifat teknis. Menurut saya gitu ya, mungkin seperti tutorial menanam sawi. Tapi kalau kita menyadari kalau Kemendikbud telah meresmikan bahwa yang paling utama yaitu adalah PPK, salah satunya itu ya, pendidikan penguatan karakter. Bagaimana kita bisa membangun karakter anak melalui Zoom, melalui video WhatsApp, melalui YouTube tanpa bertemu langsung. Padahal tadi yang disebut mungkin dalam Islam ada gimana? Pertemuan langsung itu mungkin. Itulah kalau menurut saya begini. Kenapa anak-anak itu harus berkumpul bertemu dengan gurunya di pondok pesantren atau di lingkungan yang ada tempatnya ya. Kalau dulu ada namanya di halako-halako. Karena siswa atau santri melihat gurunya itu merupakan pendidikan karakter yang paling dasar. Jadi kita ngomong audiovisual misalkan, tapi dilihatnya nggak ada, hanya sebatas omongan tanpa perbuatan. Maka menurut saya yang penting adalah ketemu langsung, karena tanpa dia mengajar pun, tanpa dia ngomong pun, itu ngelihat gurunya, oh kita tahu bagaimana caranya pakai peci gurunya, bagaimana dandanan gurunya, itu tanpa harus ngomong. Makanya salah satunya kenapa pesantren harus berkumpul dalam satu komunitas, karena pendidikan yang paling penting adalah bagaimana melihat contoh yang ada. Itulah kemudian kalau menurut saya anak-anak yang santri gitu kan ya, mereka mungkin akan sedikit jika diberikan ilmu dari mulut gitu kan, dari ceramah, tapi yang lebih mendasar daripada itu adalah bagaimana sikap keseharian lingkungan pondok pesantren itu. Ini dia yang menarik dibahas nih. Jadi dari awal Pak Hifzon bilang mengenai kenyamanan, terus Pak Agung bilang tentang pertemuan, dan Kak Rohim juga tadi ngerevisi tentang audio visual, tentang visual ya, pertemuan visual. Nah ini gimana sih cara masing-masing dari lembaga ini untuk mengcover pendidikan karakter seperti yang tadi Pak Agung bilang, dalam hal kenyamanan dan pertemuan yang minim seperti sekarang ini? Saya garis bawahi sebenarnya nih, antara karakter yang tadi dibahas sama Pak Agung ini sangat bagus untuk kita bahas. Sedangkan tadi Pak Hifzon bilang pertemuan itu adalah sebuah karakter ya yang sangat mendasar menurut saya, menurut Pak Hifzon, dan saya memang sedikit setuju gitu tentang pertemuan Sedikit, tatap muka. kemana, Sedikit ya, masih sedikit gitu kan ya. Kenapa? Karena memang tauladan itu bisa dilihat langsung dengan mata gitu. Sedangkan kalau secara visual ya, misalnya contoh seorang guru menyampaikan materi di YouTube atau di sebuah video, kita peserta didik hanya melihat. Peserta didik di rumah itu bisa sambil makan, bisa sambil tiduran, bisa sambil segala hal yang menurut dia suka. Tapi kalau secara langsung tidak, di situ ada interaksi tubuh ya, penilaian tubuh, fisik yang harus dinilai, gimana cara berhadapan, adab menghadapi seorang guru. Saya rasa lebih menguntungkan kita lebih bertemu dibanding dengan visual. Tapi kondisi yang seperti ini dikarenakan dengan wabah pandemi corona ini yang memaksa ini, tidak ada pilihan kalau menurut saya. Ini adalah sebuah paksaan
kita harus mengikuti protokol yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Tinggal sebenarnya gini, tinggal pemerintah mengemas tentang protokol yang lebih beradab menurut saya, lebih berdasar kepada tata cara beradab menuntut ilmu. Gimana? Jadi bukannya kita menafikan manfaat teknologi, tapi kita tidak ingin teknologi itu semacam Tuhan baru. Kita tuh menjadi terjerat dan pasif. Kalau kita sudah kami jalani, yang Paroimin bawa itu Sinar 5 itu jelas-jelas membantu membangun karakter anak yang memiliki potensi kreativitas dengan membuat seperti ini, film dan lain-lain. Tapi kalau kita dipaksakan hanya untuk menebas jarak, dan itu tidak akan bisa berlangsung lama. Penemuan itu harus terjadi. Jadi apa bisa dibilang kita seharusnya memanfaatkan teknologi bukan bergantung pada teknologi gitu? Ya mungkin simpelnya seperti itu. Jadi bukannya saya menghina yang mengagung-agungkan virtual learning dan segala macam ya, tapi sebagai pendidik kita bukannya menjadi tercengang dan wah terhadap teknologi, tapi kita bisa mengatasi teknologi itu, bisa akrab, bisa memahaminya, bukan kebalikannya gitu. Kayak orang-orang sekarang kan bermain Mobile Legends, bermain game itu sudah seperti dia yang dimainkan oleh game kan. Iya. Mestinya kan dia bisa mengatur diri, tapi sekarang mereka sudah dipermainkan oleh mainannya. Bukan seperti itu. Kalau saya pendidikan karakter itu ada 3 hal ya. Pertama, pendidikan karakter otak itu bisa ditransfer dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua adalah pendidikan karakter hati. Itu tidak bisa. Nah, hati ini harus ketemu langsung. Nah, yang ketiga adalah pendidikan karakter itu kebiasaan. Nah, kalau saat ini kita dalam ranah masih dalam pendidikan karakter sifatnya otak, knowledge, itu bisa ditransfer, bisa dikasih contoh, bahannya ada di mana-mana, itu bisa. Tapi kalau karakter yang 2 ini, hati dan kebiasaan, itu tidak bisa. Makanya kita berharap kemudian okelah dalam satu ini yang peserta didik baru ini disebut, okelah dalam satu semester ini kita tanamkan dulu karakter otaknya dengan menggunakan teknologi yang ada, dengan kondisi yang ada. Jadi kita terpaksa tadi untuk membedakan karakternya, otaknya dulu nggak apa-apa deh. Tapi nanti berharap 2021 itu sudah nggak ada pandemi lagi, maka kita tanamkan karakter 2 tadi. Bagaimana menanamkan karakter kebiasaan dan karakter hati itu dengan ketemu langsung. Ya, jadi kalau saya simpelnya ya sudahlah kalau gitu kita penekanannya adalah terhadap pendidikan karakter otak, pengetahuan menurut saya. Dengan adanya pandemi saat ini tentunya pertemuan semakin susah gitu kan. Apa ada nih, saya tanya ke Pak Ibdan, apa ada cara lain untuk menanamkan karakter yang 2 tadi nih Pak, dengan cara memanfaatkan teknologi? Saya pikir hal yang paling mendasar untuk menanamkan karakter kebiasaan dan karakter hati ini harus dilihat langsung ya. Karena kalau bicara hati ini berat bahasa. Bukan. Maksudnya gini, karakter hati itu adalah bagaimana kita setelah ditanamkan terkait dengan apapun itu dia meresapi gitu. Meresapi apa yang disampaikan. Kalau hanya otak dia bisa sekarang berpikir apa, besok berpikir apa, itu bisa berubah-ubah. Nah, yang saya maksudkan pendidikan karakter hati adalah dia meresapi dari ujung kepala sampai kakinya, itu meresapi bahwa pendidikan ini benar-benar ada. Contohnya apa? Tentang kebersihan, tentang keamanan, tentang apa namanya, lain sebagainya. Kemudian itu tertanam sebagai pedoman Tertanam hidupnya. sebagai pedoman hidup. Itu yang saya maksudkan. Jadi Kalau menurut saya karakter hati itu tidak bisa diwakili oleh sebuah media. Iya. Secara visual itu nggak bisa mewakili. Kayak yang tadi saya bilang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, untuk secara pertemuan, secara pelajaran jarak jauh menggunakan media itu tidak bisa mewakili hati. Karena contoh begini, kita melihat seseorang itu dari penampilan. Ya, dari penampilan dia akan muncul sebuah karisma. Ya, tanpa orang ini berbicara, kita sudah bisa menilai. Oh, ini orang besar. Oh, ini orang tawadunya bagus. Oh, orang ini bersih. Oh, orang ini kotor. Tapi dengan menggunakan visual itu tidak bisa diwakili dengan itu. Makanya ini sebuah apa ya, yang nggak bisa diwakili gitu.
pembelajaran secara bertemu tatap muka. Nah ini solusinya seperti apa untuk mengakhiri ini? Jangan berlarut-larut begini terus gitu menurut saya. Pemerintah harus tegas dan harus mengambil sebuah keputusan dan pemikiran untuk menangani ini. Ya tidak sistem tatap muka menurut saya memang tidak bisa diwakilkan. Saya pikir begini Bang ya. Dalam pembelajaran tatap muka itu poinnya bukan hanya ketika mereka belajar tatap mukanya. Jadi poinnya itu bukan hanya pembelajaran transfer knowledge, tapi bagaimana kebiasaan bangun pagi, bagaimana kebiasaan hormat kepada orang tua, bagaimana kemudian mereka tahu lingkungan sekolah, beradab dengan teman-temannya. Jadi kalau hanya tatap muka langsung ya oke, nggak apa-apa dengan virtual, tapi kan ada hal lain di situ. Bagaimana mereka sabar ketika meminta uang jajan misalkan. Bagaimana di perjalanan mereka mensiasati biar nggak terlambat. Itu kan pendidikan karakter dasar sebetulnya. Yang memang intinya adalah tatap muka. Cuman jangan kita lupakan bahwa untuk mencapai tatap muka itu ada pendidikan lain yang sebenarnya itu tidak tertulis. Nah, kalau pemerintah hanya memfokuskan pada yang tatap muka, ya nggak masalah dengan virtual ya. Tapi ada hal lain di situ. Bagaimana masukin baju itu nggak bisa diwakili begitu. Ya itu yang jadi keuntungan dari adanya sekolah secara langsung gitu ya, pembelajaran secara langsung. Jadi ada nilai moral yang harus mereka petik gitu kan. Ada nilai moral yang mereka dapatkan. Nah, kalau dengan sistem-sistem yang saat ini, apa perlu pemerintah mengadakan aturan-aturan yang seperti tadi dikatakan oleh Pemret kita dalam segi apa namanya tadi? Tatap muka. Dalam segi tatap muka, peraturan-peraturan terhadap bagaimana cara ia bersikap saat pertemuan virtual tersebut gitu. Gimana nih pandangannya? Jadi gini, sebelumnya pemerintah kita ini semua orang pintar ya. Mereka sekolah tinggi-tinggi, berasal dari keadaan yang baik, tentu akan menghasilkan pikiran-pikiran yang baik. Kita tidak boleh memungkiri bahwa mereka semua orang pintar. Tapi ya boleh saja arah pemikiran itu tidak tepat. Tidak tepat. Bagaimana mungkin seorang anak dituntut untuk menonton TV dengan alasan di sana ada pelajaran. Padahal di rumah itulah mereka saatnya berbicara dengan orang tua, merasakan bagaimana atmosfer keluarga. Tapi ini dituntut untuk melihat TV yang bisa jadi itu sebuah komoditas mungkin ya. Tapi mungkin ini sebuah proses ya. Jadi menurut saya ada dialog yang belum tuntas antara orang-orang pintar tersebut dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Gimana? Kalau saya melihat begini ya, memang tidak menafikan bahwa mereka mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luar biasa. Cuman juga harus diberikan ruang di mana sekolah itu diberikan kebebasan untuk menentukan arah jalannya sendiri. Bisa saja mereka ngambil keputusan begini berdasarkan fenomena masyarakat yang di sana, tapi itu tidak bisa diterapkan di sini. Nah, untuk itu kemudian ini aturan yang umum, cuman diberikan kebebasan untuk kalau memang itu sebaiknya, kan dia yang lebih tahu kondisi sekolah ya warga sekolah itu sendiri. Nah, pemerintah hanya mengikuti aturan yang ada. Menurut saya lebih ditekankan bahwa sekolah itu diberikan sedikit kebebasan untuk melakukan penyelenggaraan proses pendidikan itu. Ya, bagaimana Pemret menyikapinya? Ya, memang pertama adalah intinya adalah pemerataan pengetahuan teknologi dan penyetaraan ekonomi di masyarakat yang tidak merata. Itu menjadi penyebab kendalanya program pemerintah dengan mengadakan sebuah pembelajaran dari jarak jauh. Ya, kita nggak bisa benar apa yang dikatakan Pak Gung dengan Pak Ibzon, memukul rata semua bisa. Tidak, karena memang masyarakat kita ini mempunyai jenjang level yang berbeda, baik itu taraf ilmu pengetahuannya maupun perekonomiannya. Kayak sebuah contoh, di kota sudah terbiasa menggunakan multimedia visual ya, sedangkan di pelosok desa jangankan untuk sesuatu hal yang memang standar di multimedia, dia nggak ngerti tentang apakah itu menggunakan HP, laptop dan lain segala hal, dikarenakan karena memang fasilitas yang kurang memadai. Nah, ini sebuah pemerintah harus selalu mengubah
dan memperbaiki segala kebijakan-kebijakan yang menurut mereka bilang bisa. Jangan terlalu dipaksakan menurut saya. Tinggal kita lihat aja dari sudut mana sekolah atau lingkungan tersebut mampu. Ya, dari sinyal saja sudah pengaruh di kota dan di desa. Tapi di desa dipaksakan disamakan dengan di kota, itu suatu hal yang menurut saya nggak wajar, gitu kan. Harusnya pemerintah lebih bijaksana untuk mengambil keputusan ini. Untuk itu berarti boleh jadi mestinya para pemikir-pemikir yang di sana itu bukan saja akrab dengan kualitas buku dan teori-teori entah dari mana, dari Eropa, dari Kanada dan lain sebagainya, tapi mereka juga harus tahu bagaimana bau keringat siswa-siswa di pelosok-pelosok, di pinggir-pinggiran, bagaimana warna-warna rumahnya. Itu yang menurut saya juga penting, karena kita kan nggak punya guru itu. Iya, Di benar. TV semua mobil mewah, pamer mobil, tukeran mobil. Siapa gurunya ngajarin bau ketek Aji misalnya, bau ketek Amir? Nggak ada gurunya kan? Iya. Menurut saya agak penting ketika nanti peserta didik baru datang ke SMA ya, ada saya punya materi namanya adalah Padis peserta didik baru SMA NW Jakarta. Silakan nanti insya Allah akan disampaikan dengan sebaik mungkin. Jadi arahnya saya bocorkan sedikit nih. Arahnya adalah setelah mereka masuk ke SMA itu seharusnya dipersiapkan apa sehingga output yang didapatkan itu nggak sia-sia. Nah, itu poin saya. Ya, menarik. Ya guys, sambil ngopi-ngopi dulu nih, kita break untuk yang mau lewat. Ya guys, balik lagi di ngobrol perkara ilmu. Ya nih, dengan pembahasan kita yang agak ngawur tapi sangat membangun ini nih Pak. Kurang ajar Iya, gimana? Gimana poin-poin apa sih yang bisa kita petik dari pembicaraan kita tadi? Coba mulai dari siapa nih? Pemret kita kali ya. Ya, poin yang kita harus ambil dalam diskusi kita barusan adalah bagaimana Ya, saya sependapat. Emang tadinya saya juga mikir begitu, Pak. ntar hilang gitu kan. Iya. Hilang ya. Bagaimana cara kita menyikapi dengan kondisi yang ada saat ini gitu kan. Kalaupun memang tidak ada pilihan, terpaksa kita mengikuti. Karena memang tidak ada pilihan, hanya satu yang dipaksakan gitu. Sehingga apa yang kita rasakan ya sudah kita terima, tapi tidak mengurangi rasa tersebut. Dan tugas dari yang menyediakan rasa tersebut yaitu pemerintah dan para pemikir-pemikir di atas sana, ya mereka harus selalu mengoreksi atas kebijakan mereka sehingga masyarakat tidak hanya sebatas menjadi korban tentang kebijakan yang mereka telah tentukan. Harus evaluasi lagi sehingga kemaslahatan dan manfaat kebijakan yang mereka ciptakan untuk masyarakat ini lebih baik dan lebih baik lagi. Tentang pembelajaran yang saat ini menjadi sebuah polemik di masyarakat antara tatap muka atau secara visual. Saya rasa itu. Nah, kita dari Pemret langsung kita lompat dulu nih ke Pak Hibzon. Oke, saya pendidikan kantor itu dia ada kayak bikin kopi dah. Orang kalau suruh bikin kopi dengan virtual itu enak, masak air, kemudian kopinya masukin, caranya jadi. Tapi ada pendidikan karakter yang dibalik itu. Apa itu? Bagaimana cara menyiapkan gelasnya. Jadi kalau hanya pendidikan untuk membuat kopi itu bisa diterapkan dengan teknologi, tapi bersihin gelasnya. Kadang orang anak-anak umuran SMA misalkan ya suruh bikin kopi itu nggak biasa, karena nggak biasa akhirnya gelasnya belepotan, gelasnya jelek, kemudian tatakannya. Di lain pada itu bagaimana menyajikannya.
menyajikan, ada yang dengan pegang begini, ada yang begini. Itu karakter terbentuk dari sebuah apa namanya, bikin kopi. Jadi pendidikan kalau hanya virtual cara bikin kopi, oke. Tapi ingat bahwasanya ada pendidikan yang harus ketemu langsung, karena ada banyak pembelajaran dari bikin kopi. Bagaimana cara menyaji, saya ulang tadi, bagaimana cara membawanya, cara meraciknya, itu juga perlu pembiasaan. Saya bilang tadi, kalau adalah karakter otak, maka bisa virtual. Tapi kalau karakter hati tadi, dia menjiwai cara bikin kopi. Kalau sudah menjiwai karakter hati tadi, udah bisa, disuruh bikin kopi lagi langsung bisa. Nah, itu poinnya bagi saya ya. Jadi ngopi kali ini menurut saya seperti bikin kopi ini, berdasarkan karakter. Nah, itulah pentingnya Ngopi. nonton ngopi kali ini. Ya. Berarti itu jadi tagline acara ngopi, membangun karakter. Wow. Belum ada ngopi terus. Ya, Pak Agung gimana? Poin itu ya. Kalau misalkan dari pemerintah kan ada 5 poin karakter tuh. Kemarin saya tadi sama Pak Romin, kemarin sama Pak Ibim tuh ngobrolin. Yang pertama religius, kedua nasionalis, ketiga integritas, mandiri, gotong royong. Kayaknya dari kelima poin ini yang paling bisa digunakan untuk menumbuhkan karakter anak itu dengan online atau dengan apa, digital itu ya, mungkin yang mandiri ini ya mungkin ya. Tapi di luar itu saya kira kita harus kembali mulai belajar kepada semut yang tidak bertemu dan bersalaman, dan entah mereka melakukan apa ya. Bahkan Bung Karno dan Muhammad Hatta pun tidak berkenalan lewat Facebook dan lain-lain ya. Semua orang besar bertemu langsung ya. Bicara panjang lebar, berbagi spirit dan lain sebagainya. Udah itu aja sih. Sama ngopi juga kan gak bisa online ngopi. Ngopi harus langsung. Ya, mungkin itu aja kali ya buat pembicaraan Iya. kali ini. Nanti kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah. Itu kembali lagi. Ya, sampai ketemu di ngopi episode selanjutnya bersama saya Megofix Sparta dan bintang tamu kita Pak Hibzon, Pak Agung, dan Pak Rohimin. Terima kasih sering-sering mampir ke sini. Kalau ada kopinya oke. Ya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap iya, jangan lupa nih subscribe channel Sinar 5 TV ya. Channel Sinar 5 TV. Nah, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe. Ini udah pada subscribe kan? Saya sampai 2 kali loh. Jadi unsubscribe. Oke, sip. Ya, pokoknya itu aja. Sampai jumpa di lain waktu.